وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita kembali berada di tempat ini, di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis yang mulia ini mengundang rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mencintainya dan membuktikan cinta kita kepadanya, serta meningkatkan ittiba' kita kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita bersama pembahasan tentang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini tentang wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang berbicara tentang hakikat daripada sesungguhnya siapa sih orang-orang yang fakir dan siapa orang-orang yang kaya dalam pandangan syariat kita. Dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, atara anna kathratal mali huwal ghani aw al ghina? Qultu na'am ya Rasulullah. Apakah engkau memandang orang-orang yang banyak harta itu adalah orang yang kaya? Maka kemudian Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah. Wa qala wa qillatul mal huwal faqr? Apakah engkau juga memandang bahwa orang yang sedikit harta itu adalah orang yang fakir? Qultu na'am ya Rasulullah. Nah, artinya di sini Nabi ingin memberikan satu pandangan kepada Abu Dzar, dan mungkin kebanyakan orang dari zaman dahulu sampai sekarang memandang seperti itu, bahwa ukurannya adalah harta. Angka yang banyak harta kaya, yang sedikit harta miskin atau fakir. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjelaskan dari sudut pandang agama. Innamal ghina ghinal qalb, ya. Yang kaya itu sesungguhnya adalah kaya hati. Wal faqr faqrul qalb, yang fakir itu sesungguhnya adalah fakir hati, ya. Wa man kana al-ghina fi qalbihi fala yadurruhu ma laqiya min ad-dunya. Barang siapa yang hatinya kaya, maka tak ada masalah apapun yang ia hadapi kondisi dunia ini. Wa man kana al-faqra fi qalbihi fala yughnihi ma akthar min ad-dunya. Namun bila mana hatinya yang fakir, ya, tidak memiliki rasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka tak akan berguna baginya meskipun ya banyak dia miliki dari harta di dunia ini. Wa innama yadurruhu nafsuhu, ya, wa innama yadurru nafsahu syuhuha. Sesungguhnya yang membahayakan seseorang hanyalah sifat kikir dalam dirinya. Oleh karena itu, ikhwafillah, hadis ini menjelaskan sebuah standar hakikat dalam menilai kekayaan dan kemiskinan, atau si kaya atau si miskin dalam pandangan Islam. Seringkali kita memandang bahwa ukurannya itu bila mana dia banyak harta, tentu dia kaya secara kepemilikan mungkin, ya, secara harta dia memang banyak. Begitu sebaliknya orang yang fakir, orang yang mungkin sedikit hartanya,
Namun Islam inginkan bahwa ada sebuah standar yang sangat berbeda dengan ukuran duniawi ini. Ya. Yang pertama, ya, di antara apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kekayaan sejati itu bukan pada harta, tetapi pada hati. Berdasarkan hadis Nabi ini, hadis rawahu Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Orang yang merasa cukup, qanaah, ridha dengan ketentuan Allah, tidak tamak, dialah orang yang benar-benar kaya meskipun mungkin hartanya tidak sebanyak yang dibayangkan. Jadi kekayaan sejati bukan pada harta, tetapi ada pada hati. Sehingga para ulama mengatakan al-qanaatu kanzun la tafnah. Qanaah itu adalah harta yang tak pernah habis. Harta habis enggak? Habis. Harta datang pergi. Tapi kalau qanaah yang ada dalam hati, itu harta yang tak pernah habis-habisnya. Nah, oleh karenanya kekayaan sejati bukan pada harta, tapi pada hati seseorang, bagaimana dia menilai. Banyak hartanya Pak, tapi nggak pernah cukup. Itu nggak ada sifat qanaahnya. Dia merasa kurang dan terus kurang. Lisan tak pernah memuji Allah Azza wa Jalla. Lisan tidak pernah mengucapkan Allahumma lakal hamd. Lisan tidak pernah bersyukur. Hati tak pernah merasa cukup. Yang ada terus merasa kurang. Yang ada merasa tidak cukup. Ya. Ini standar pertamanya. Ya. Yang kedua, kemiskinan sejati adalah kemiskinan jiwa atau kemiskinan hati. Ya, sering kita artikan al-qalb itu adalah hati. Hati yang selalu merasa kurang, hati yang tidak pernah puas, hati yang tidak merasa cukup, selalu tamak, selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, orang yang seperti ini miskin, Mbak. Orang begini ini orang miskin. Dia selalu memandang apa yang ada pada orang dan tidak pernah memandang nikmat yang ia dapatkan. Ini dalam Islam sangat diperhatikan bahwa seperti ini, di mana orang-orang yang tidak memiliki jiwa yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, maka dianggap miskin. Anggap miskin. Ya subhanallah. Ya, dalam kehidupan dari generasi salaf, ya, dari generasi salaf dan generasi orang-orang yang awal dari umat ini, terlihat betapa kehidupan mereka ya sederhana, tapi mereka memiliki rasa syukur yang tinggi, kemudian hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan ini yang perlu dilatih, ikhwafillah. Ini perlu kita untuk melatih diri kita, apalagi hidup di zaman yang tak jelas ini. Maksudnya bahwa kondisi selalu berubah, keadaan selalu tidak stabil, fitnah, syubhat dan syahwat selalu menyambar, bahkan masuk ke dalam hati kita, hal-hal yang seperti ini. Oleh karenanya ikhwafillah, perlu kita tata, perlu kita didik jiwa kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa bersyukur atas nikmat Allah, ya, dan agar kita bisa merasakan bahwa masih ada orang-orang yang lebih sulit dari kita. Maka Nabi mengajarkan, unzuru ila man huwa asfala minkum, ya, lihatlah kepada orang yang lebih rendah kepada kalian. Apapun keadaannya, kita masih sulit dan masih ada orang lebih sulit. Kita mendapatkan ujian dan ada orang yang ujiannya itu di luar, ini la yafhamuha illa ashabu al-masaib. Tak bisa dibayangkan, mereka saja yang mengetahui bagaimana ujian mereka. Tapi mereka tidak cerita, tapi mereka tidak merintih keluar menceritakan, tetapi mereka hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran mahal dari siapa? Dari Yakub alaihissalam. Di puncak kesulitan, kesedihan, ya, keletihan jiwa yang ia hadapi, lahirlah dari lisannya satu ungkapan yang sangat luar biasa, innama ashku bathi wa husni ilallah. Dan inilah pelajaran mahal untuk kita,
Makanya mengadu kepada Allah saat musibah yang menimpa kita itu puncak tauhid, puncak iman. Ya. Nabi SAW saat mendapat ujian berat pun demikian. Dia tidak datang kepada siapapun dari manusia, tapi dia katakan, Allahumma innama ashku da'fa quwwati ilaika. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengadukan kelemahanku, ya, ketidaksanggupanku di dalam mengajak orang, mendakwahkan orang, memberikan kebaikan pada orang. Nabi telah berusaha dengan maksimal untuk menyampaikan wahyu, tapi orang menolak semuanya. Dia kadukan semua kelemahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kelezatan dalam jiwa, ada rasa ketika kita mengadu kepada Allah saat kita letih, saat kita gundah, saat kita susah, saat kita diimpit oleh ujian dan musibah. Nah, ini ada dua standar. Standar kekayaan sejati itu bukan pada harta, tapi pada hati. Sebaliknya juga kemiskinan yang sejati bukan ada pada kemiskinan harta sedikit, tapi ada pada jiwa atau pada hatinya. Yang ketiga, di dalam hadis ini dijelaskan harta dunia mengikuti kondisi hati. Itu jelas. Kondisi, jika hatinya kaya, dunia tidak akan merusak. Ya, namun jika hati miskin, dunia justru menjadi sumber kegelisahan hati. Padahal terkadang kedua-duanya harus kita sadari itu. Kedua-duanya ujian. Jangan dikira yang diuji itu orang yang sulit. Tidak. Tapi orang yang diuji dengan kelapangan itu justru ujiannya berat. Ujiannya berat. Tapi selalu saja kita memandang sisi duniawinya tanpa kita memandang sisi ya agamanya. Ya, orang selalu merasa bahwa yang diuji itu orang yang sulit. Tapi jarang orang memandang, Pak Yogi, kalau diberikan kelapangan, kesenangan, dibukakan pintu-pintu dunia, dia merasa itu bukan ujian, padahal itu juga ujian. Dalam surah Al-Fajr telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fajr, bila mana Allah lapangkan rezekinya, Allah berikan kemudahan, dia merasa Allah sedang memuliakan. Tapi bila mana Allah sempitkan, Allah berikan ya ujian, dia merasa Allah sedang menghinakan. Allah membantah itu semua. Itu anggapan yang salah. Itu praduga-praduga yang tidak punya dasar. Oleh karenanya, ikhwafillah, dari keadaan-keadaan ini, maka yang paling terpenting apa? Bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah pada setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Sering kita sampaikan, ini bukan pilihan, tapi ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketetapan Allah yang mesti kita terima. Nah, yang menjadi poin penting, bagaimana kita mampu menjadi hamba Allah pada setiap keadaan yang ada. Sudah, dalam ujian apapun yang berikan, Allah berusaha menjadi orang yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan di dalam ibadah kepadanya. Ihsan dalam ibadah artinya apa? Pertama, itqanul amal. Betul-betul amal kita benar sesuai dalam menjalankannya. Ikhlas lillah azza wa jalla, yang dikawal dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, al-mutaba'ah. Itulah kata para ulama tentang ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam hadis ini ada terakhir yang dalam potongan hadis yang terakhir itu, sifat kikir itu adalah akar kerusakan. Nah, ini dia. Sifat kikir itu akar kerusakan. Yang akan membahayakan dia itu apa kata Nabi? Adalah sifat kikir dia. Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang paling berbahaya bukanlah sedikitnya harta, tapi sifat kikir yang menguasai jiwanya. Ya, karena itulah ia melahirkan ketamakan, kezaliman, hilangnya keberkahan dalam harta. Oleh karenanya, ahibati fillah, setiap kita mesti berusaha mengikir atau mengikis akar kerusakan ini. Nah, pada diri kita memang ada potensi itu. Makanya kata al-bukhul wasyuh itu Allah ungkapkan dalam Al-Quranul Karim dengan dua makna yang hampir sama, tapi hakikatnya berbeda. Ya, al-bukhul melekat kepada dirinya,
ya kekikiran, yaitu sifatnya kepada sesama. Tetapi asyuh itu lebih daripada sifat al-bukhul, melekat pada dirinya untuk diri dan orang lain. Dalam dirinya pun dia tidak mau menikmati harta itu, kikir atau tidak mau. Itu namanya syuh. Itu lebih tingkatan yang lebih parah. Seharusnya nikmat yang ada pada dia, jika Allah lapangkan, beli sesuatu yang memang membuat jiwanya bahagia, nikmati. Ya. Mau disimpan di mana? Untuk apa? Ya. Bukankah pertanyaan harta itu nanti dua? Dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan? Sudah. Jika ada kesempatan kita berbuat baik, maka kita ambil bagian di situ. Sebesar yang kita mampu dan kita miliki. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengikis kekikiran yang merupakan akar kerusakan jiwa dan hati kita. Akar kerusakan jiwa dan hati kita kikir. Dia merasa bahwa yang dimiliki itu adalah seutuhnya hasil usahanya, hasil kerja kerasnya, hasil pengalaman dan seterusnya. Yang Allah berikan ini semua adalah titipannya. Yang kita miliki hari ini merupakan titipan Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya tidak akan kita bawa. Yang kita bawa apa yang kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di akhir saya ingin sampaikan beberapa faedah-faedah di dalam hadis ini, bahwa setelah kita memahami standar kaya miskin sejati dalam Islam, gitu ya, maka kita lihat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, menetapkan konsep kekayaan dan kemiskinan secara agama. Islam mendidik umatnya untuk menilai manusia itu berdasarkan kualitas hati, bukan jumlah hartanya. Tapi kita selalu memandang orang itu, dipandang, disambut, dihormati bila mana dia ashabul mal, bila mana dia orang-orang yang kaya. Yang kedua, keutamaan sifat qanaah. Di dalam hadis ini terlihat jelas, merasa cukup adalah sumber ketenangan. Ya, merasa cukup adalah sumber ketenangan hidup dan kunci kebahagiaan sejati. Ya Allah, nikmat banyak sekali Allah berikan. Kita rasakan itu dalam hati kita. Ya, lisan ini selalu memuji Allah Azza wa Jalla, berterima kasih kepada Allah. Ya, kita ucapkan Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita merasakan nikmat ini sangat banyak. Itu akan melahirkan qanaah dan itu sumber ketenangan hati. Ya, cobalah kita tundukkan mata kita, lihat pada diri kita, tataplah cermin misalnya, banyak nikmat yang kita rasakan. Atau di keheningan malam kita katakan terima kasih ya Allah. Di keheningan malam ini saya sampaikan pujian atas dirimu. Ya, atas limpahan nikmat yang sangat baik yang kau berikan kepadaku. Nah, yang ketiga, bahaya sifat tamak dan kikir. Dan di sini juga disebutkan sifat ini akan merusak jiwa, mematikan empati sosial kita. Orang yang kikir itu tidak peduli dengan orang, tidak ada empatinya kepada orang. Jadi tamak sama itu kikir, itu akan merusak jiwa kita, mematikan atau menghilangkan empati sosial kita kepada orang lain, tidak ada. Kemudian menjadi sebab dosa-dosa besar hadir dalam kehidupan kita. Kemudian keempat, harta bukan jaminan kebahagiaan. Memang dia salah satu unsur kebahagiaan, tapi bukan jaminan kebahagiaan. Banyak orang yang kaya secara materi, secara harta, namun miskin secara batin. Dia tak pernah bahagia. Tapi kayanya kalau kita memandang dari zahir, masya Allah, lapang, rumahnya mewah, kendaraannya banyak, karyawannya ratusan, kemudian penghasilannya sebulan ratusan bahkan sembilan. Tapi
batinnya miskin. Tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hidup selalu dalam kecemasan, hidup selalu dalam kegundahan, yang tidak pernah hari-harinya melihat usaha ini takut gagal, ini ada masalah, ini kemudian karyawan yang mundur, macam-macam. Hidupnya selalu dalam tekanan, ya, kecemasan. Tidak pernah bahagia dalam dirinya itu. Padahal dalam kemewahan, dalam harta yang melimpah, tapi dia dalam tekanan jiwa, selalu berada dalam kecemasan, ya, kemudian perasaan yang tidak pernah tenang. Bahkan kalau mau tidur harus minum obat. Itu sangat banyak. Alhamdulillah kalau kita bagi di mana tempat bisa tidur, ya. Duduk pun bisa kita tidur. Jangankan duduk, di atas kendaraan pun bisa tidur. Subhanallah, nggak ada beban, tekanan itu tidak ada. Nah, oleh karenanya jangan kita terpedaya dengan kondisi seperti ini. Nah, harta salah satu membuat hati kita, ya, bahagia, itu pasti. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Kahfi, al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak perhiasan dunia. Tapi itu bukan satu-satunya jaminan orang bahagia. Ya, kebahagiaan itu ada di hati kita di saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan jiwa lebih utama daripada akumulasi harta. Jadi yang kita perhatikan itu adalah bagaimana hati kita semakin baik, iman kita semakin kuat, jiwa kita semakin tenang, ibadah semakin kencang. Itu lebih kita perhatikan. Ya, perhatian terhadap ini lebih utama daripada harta, ya, harta dunia dan seterusnya. Ya, kemudian dari hadis ini juga kita lihat bahwa tolak ukur keberhasilan di dalam Islam itu, ya, adalah ketenangan hati. Ya, tolak ukur kebahagiaan puncak, ya, kebahagiaan seseorang, ya, di dalam hidup ini bukan ada pada pencapaian duniawi, tetapi ada pada ketenangan hati dan jiwa. Orang, Pak, kalau jiwanya sehat, walaupun fisiknya kurang, masih bisa rukuk dan sujud. Tak heran kalau kita lihat orang di berbagai, ya, belahan dunia ini, walaupun dia pincang ataupun dia sakit, ya kan, tapi jiwanya sehat, hatinya tentram dekat dengan Allah, dia bisa beribadah, ya kan. Tapi ada orang yang kuat, lari berkilo bisa, ya, bersepeda berkilo-kilo bisa, sanggup, ya, tapi untuk datang ke rumah Allah tak mampu. Makanya bukan pada pencapaian duniawi. Banyak seperti Qarun, kalaulah itu jaminan kebahagiaan, dia yang paling bahagia, ya kan. Dan juga bukan kedudukan yang menjadi puncak daripada tolak ukur keberhasilan hidup, bukan kedudukan. Mau ngapain kita di dunia ini, ya kan? Maka kalaulah ukurannya kedudukan, jabatan, maka Qarun, maka Firaun orang yang paling bahagia. Bukan ketenaran, ya, di satu sosial, bukan. Kalaulah itu ukuran, ya, maka Haman orang yang paling bahagia. Tapi itu semua berjalan waktu, seiring pertukaran zaman, semuanya hilang ditelan sejarah. Sudah habis, hidup mereka habis, ya. Mana dulu tokoh-tokoh yang dulu dihormati, diagungi, ketika dia meninggal tidak dekat dengan Allah, hilang ceritanya. Orang-orang, misalnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya, tenggelam dengan habisnya usia mereka. Tapi lihat para ulama, orang yang berilmu, orang-orang yang kuat imannya, sampai ini disebut namanya, dinukilkan perkataannya, diriwayatkan, ya, apa yang disampaikan olehnya. Silih berganti generasi ini mengambil ibrah dan pelajaran, dan inilah tolak ukur keberhasilan hidup ini. Islam mengajarkan konsep itu kepada kita. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita ambil pelajarannya, yakni nasihat atau wasiat Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ada satu, ya, kalimat juga yang disampaikan Nabi kepada Abu Dzar, ada antaranya adalah
uhibbul masakin wa an adnu minhum, mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini diantara juga hal-hal yang disampaikan Nabi SAW kepadanya, wa an astakthir min hawla wa la quwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Di antara wasiat Nabi kepada Abu Dzar juga mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa memperbaiki hati dan jiwa kita sehingga tidak tertipu dengan dunia, dan kita tahu tujuan Allah ciptakan kita adalah beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara